Shalom, selamat malam, sahabat KPH yang terkasih. Terima kasih untuk kehadirannya malam hari ini di Komsel besar kita yang ke-168. Kita mau siapkan hati kita mau satukan hati untuk memuji dan menyembah Dia. Mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di surga, terima kasih Bapa. Sekali lagi Engkau izinkan kami untuk boleh masuk mengalami hadirat-Mu malam ini. Kami mau bawakan pujian kami mau naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh untuk menyenangkan hati-Mu. Biar manis Kau dengar Bapa, pujian dan penyembahan dari hati kami. Itulah kerinduan kami. Kami rindu memberikan yang terbaik malam ini. Kami mau tinggalkan segala kesibukan, kekhawatiran, persoalan, apapun yang menghalangi kami untuk mengalami Engkau malam ini. Kami hanya mau fokus kepadamu. Roh Kudus, tolong kami supaya kami boleh mengalami Engkau. Amin. Mazmur 104 ayat 33 berkata, Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Mari kita nyatakan, kita nyanyikan mazmur ini sebagai doa kita. Biarlah manis Kau dengar Tuhan. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengakuan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Bapa, kami mau menyanyikan lagu syukur kami. Kami mau bernyanyi untuk kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami mau ingat betapa banyak perbuatan ajaib yang sudah Engkau lakukan di dalam hidup kami. Berapa banyak kali Engkau sudah menolong kami. Kami mau menyanyikan syukur itu sekali lagi. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama
bersyukur, kami sungguh bersuka cita Bapa ketika kami mengingat betapa kasih-Mu setia, betapa indahnya kasih-Mu, betapa indahnya hati-Mu. Engkau tahu Bapa, kami datang dengan segala keterbatasan kami. Hati kami jauh dari indah, jauh dari sempurna. Kami tidak mampu Bapa. Kami sering gagal dan gagal di dalam mengasihi. Kami sering gagal dan gagal di dalam mengampuni. Berikan kami hati seperti hati-Mu Bapa, yang penuh dengan belas kasihan, sehingga kami mampu hidup untuk menjadi terang-Mu. Mari kita jadikan lagu ini sebagai doa kita. Berikan ku hati. Tersembunyi di hadapan-Mu. Engkau tahu Tuhan, betapa kami lemah, betapa kami tidak mampu. Mari Bapak Ibu sahabatku yang dikasihinya, jadikan lagu ini sebagai doa-Mu. Minta hatinya yang tinggal tetap di dalam hati-Mu. Minta hatinya yang penuh dengan belas kasihan, yang memampukan kita untuk mengasihi, yang memampukan kita untuk mengampuni. Sekali lagi, berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu, memandang tuayan di sekelilingku.
Meskipun kami saat ini mengalami badai, meskipun persoalan kami tetap ada, meskipun doa kami belum Engkau jawab, kami tahu Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan. Kami memilih untuk tetap percaya kepadamu Bapa. Kami mau tetap percaya kepadamu Yesus. Dan mengucap
bahaya, karena Engkau besertaku. Engkau Allah yang setia menyertai kami. Engkau Allah yang setia menolong setiap kami anak-anak-Mu. Engkau Allah yang berkali-kali menguatkan kami, sehingga kami boleh berdiri teguh sampai hari ini. Terima kasih Bapa. Engkau memberikan Roh-Mu sendiri, Roh Kudus-Mu, untuk memegang tangan setiap kami, setiap hari. Mari kita nyatakan lagu ini sebagai doa kita. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, 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 kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang dimenang, Yesus namanya. Bapa, malam ini kami minta dengan rindu. Kami rindu Roh Kudus memegang setiap tangan kami setiap hari. Engkau yang rindu angkat tangan-Mu, masuk lebih dalam lagi untuk menyembah Dia. Alami Dia, Allah yang hidup, Roh-Nya sendiri yang menjamah-Mu malam ini. Sekali lagi mari kita minta Roh Kudus memegang tangan kita. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah
kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang bertata di atas pujian dan penyembahan kami, Allah yang bekerja untuk kebaikan setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa untuk hadirat-Mu yang sungguh indah yang boleh kami alami. Engkau melawat setiap hati kami anak-anak-Mu malam ini. Engkau memberikan kekuatan baru, Engkau memberikan penghiburan ilahi, Engkau membawa kami masuk ke tempat yang indah. Sungguh indah hadirat-Mu. Kami mau tetap di sini Bapa. Kami mau mengenal-Mu lebih lagi di dalam firman-Mu. Biarlah Engkau menyingkapkan segala misteri kerajaan surga. Engkau singkapkan kebenaran firman-Mu Bapa melalui anak-Mu Paulus. Pakai dia, sucikan, kuduskan, tahirkan dia. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulutnya Bapa sungguh-sungguh dipimpin oleh Roh-Mu sendiri. Di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tes 1, 2, 3, suara saya jelas ya? Tes 1, 2, 3, jelas? Oke? Ya. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Silakan yang belum di on cam, saya tunggu. Tema kita malam hari ini adalah, ini sesi kedua dari renungan khusus kitab Daniel. Bapak Ibu, saya mengajak kita membuka dari kitab Daniel bab ketiga. Kitab Daniel bab ketiga. Yang di YouTube bisa mendengar suara saya dengan baik ya. Semoga. Silakan screen-nya dibuang, Malin. Perapian yang menyala-nyala dan Nebukadnezar memuliakan Raja Surga. Kitab Daniel bab ketiga. Oke, sudah siap? Ketemu? Mari kita tundukkan kepala. Selamat malam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Pada renungan kitab Daniel sesi yang kedua malam hari ini, Tuhan, singkapkan kepada kami Tuhan misteri kerajaan surga. Buka hati kami agar siap menerima kebenaran firman-Mu. Sembunyikan hamba-Mu yang tidak pantas dan tidak layak ini Tuhan, yang bukan siapa-siapa ini Tuhan, di belakang salib-Mu. Berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Amin. Kitab Daniel bab ke-3
3. Minggu lalu kita tahu bahwa sesudah Daniel menyingkapkan mimpi Raja Nebukadnezar, lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel. Kenapa dia menyembah? Karena dia mengira Daniel adalah dewa, salah satu dewa. Kenapa? Karena tidak ada manusia yang dapat menyingkapkan misteri mimpi ini. Bab 3 ini adalah perikop yang sudah sering kita bahas. Setidaknya saya sudah pernah 2 kali beberapa tahun yang lalu, dan mungkin kira-kira ada 6 atau 7 bulan yang lalu juga pernah saya singgung. Tapi yang pernah saya singgung secara full di tahun 2022. Oke, tidak masalah. Kita tetap akan membaca perlahan-lahan. Saya usahakan kita akan selesai juga 2 bab, bab 3 dan bab 4. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta, yang didirikannya di daerah Dura di wilayah Babel. Nah, meskipun dia sudah melihat mukjizat dan berkata, sesungguhnya Allahmu itu, Daniel, adalah Allah yang mengatasi segala Allah. Tetapi bagaimanapun juga Nebukadnezar tetap membuat sebuah patung emas. Dia membuat sebuah patung emas. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para bupati, para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, dan semua jajarannya itu untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikannya itu. Lalu dikumpulkan semua di ayat ketiga untuk mentabiskan patung itu. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa. Artinya, ketika kamu mendengar bunyi sangkakala, seluring, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Seketika itu artinya tanpa kompromi dilemparkan ke dalam perapian. Sebab itu ketika demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala dan sebagainya itu, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Kenapa bangsa Israel tidak menyembah patung? Karena patung adalah berhala. Patung itu buatan manusia. Patung tidak memiliki napas. Patung tidak memiliki jiwa. Patung adalah benda mati. Benda mati yang disembah sebagai selayaknya Allah, maka disebut sebagai berhala. Apa itu berhala? Berhala adalah menyembah sesuatu dan menganggap sesuatu itu setara dengan Allah. Itu disebut berhala. Nah, patung yang bukan Allah ini tapi dianggap sebagai Allah lalu disembah, maka Tuhan paling benci. Kenapa? Seolah-olah menduakan Tuhan, menyamakan patung berhala itu dengan Allah. Maka Allah sangat membenci. Dosa yang paling dibenci Allah adalah menyembah berhala. Makanya 10 perintah Allah, perintah pertama adalah jangan menyembah berhala. Nah, bukan berarti iblis itu tidak ada. Iblis ada, tetapi yang tidak ada adalah berhala.
Berhala artinya sesuatu yang dianggap setara dengan Allah. Itu tidak ada. Jadi patung apapun juga kamu buat, kamu sembah, itu tidak ada isinya, tidak ada apa-apanya. Tetapi sesuatu yang tidak ada ini, ketika kamu sembah, maka iblis datang menunggangi, seolah-olah itu menjadi hidup. Maka orang menjadi percaya. Nah, asal mula penyesatan berasal dari situ. Sesuatu patung kamu sembah, lalu iblis datang ke patung itu dan menghidupkan seolah-olah patung itu ada. Maka manusia tersesat menyembah berhala. Oke, ini sekilas. Nah, ayat ke-8. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Allah, kekallah hidup Tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala dan berbagai bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala." Nah, ayat 12. Di sini ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel. Ketiga orang ini, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Jadi, orang-orang datang untuk mencelakakan ketiga pemuda ini, Sadrak, Mesak, Abednego. Oke. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketiga pemuda ini bukan orang yang biasa-biasa. Mereka ditulis memegang pemerintahan wilayah Babel. Jadi tiga orang ini seperti tangan kanan raja. Mereka dibawa menghadap Sadrak, Mesak, Abednego. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku?" Anda tidak memuja dewa raja, berarti Anda tidak respect sama raja. Anda tidak menghormati dan tidak menghargai raja, dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu. Sekarang raja memberikan sebuah pernyataan. Sekarang, jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi-bunyian itu, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Coba kita lihat apa jawaban ketiga pemuda ini. Jawab mereka kepada Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini." Coba lihat. Mungkin tuduhan atau apapun juga mereka akan memberikan pembelaan diri. Tetapi khusus terhadap tidak menyembah berhala, tidak menyembah patung, kata mereka, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini." Artinya apa? Tidak ada kompromi. Tanpa kompromi, mereka tidak mau menjawab lagi. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Nah, jika Allah yang kami sembah, yang kami puja sanggup, Dia akan melepaskan kami. Kenapa? Karena mereka percaya Allah mereka itu Maha
kuasa. Masakan tidak sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala ini dan dari tanganmu, Raja yang seorang manusia saja. Tetapi seandainya tidak, artinya tetapi seandainya tidak, seandainya Allah memutuskan untuk tidak menolong kami, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Bapak Ibu coba perhatikan. Pernyataan ketiga pemuda ini di ayat ke-18 ini adalah doa tingkat tinggi. Apa itu doa tingkat tinggi? Penyerahan secara total kepada Allah. Sama seperti ketika Yesus di taman Getsemani. Biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi jikalau cawan ini tidak dapat lalu, melainkan aku harus menderita, terjadilah menurut kehendakmu. Bapak Ibu, inilah iman. Iman. Apa itu iman? Kita percaya kita sanggup memindahkan gunung. Kita percaya segala sesuatu dapat Allah selesaikan untuk kita. Tetapi kita juga percaya jikalau Allah tidak menghendaki kita memindahkan gunung, Allah tidak menghendaki saat ini juga persoalan kamu diselesaikan. Tetapi Allah menghendaki kamu harus mengalami hal itu. Terjadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah iman, Bapak Ibu, iman. Kalau seandainya tidak, maka kami juga tidak akan menyembah patung itu, Bapak Ibu. Seandainya Tuhan tidak menyelamatkan keuangan Anda, apa Anda tetap mau menyembah Tuhan? Anda berani malam ini berkata, Tuhan, seandainya rumah saya tetap disita bank, terjadilah saya juga tetap akan menyembah Engkau. Seandainya Tuhan saat ini belum menyembuhkan sakit penyakitku, saya juga tidak akan kompromi, saya tetap akan menyembah Tuhan. Seandainya keuangan saya belum pulih, saya juga tetap akan menyembah Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, kambing domba terhalau dari kurungan, aku tetap akan memuji-muji Tuhan. Itulah iman, Bapak Ibu. Iman ketiga orang pemuda ini luar biasa. Nah, penolakan mereka terhadap penyembahan berhala yang mereka sudah tahu bahwa ini akan mengakibatkan mereka kehilangan apa? Nyawa. Betul? Mungkin Anda menolak untuk menyembah berhala, tapi Anda tidak diperhadapkan dengan nyawamu dibunuh. Mereka menolak menyembah berhala, patung itu, sedangkan mereka tahu nyawa mereka adalah taruhannya. Bapak Ibu tahu tangkap apa yang saya maksud? Seandainya Anda menolak, saya tidak mau ke dukun, saya tidak mau menyembah berhala. Oke, Anda pulang ke rumah, tidak dibunuh. Tapi sekarang kalau Anda tidak menyembah itu, Anda seketika ini juga dibunuh. Bagaimana tanggapan Anda? Nah, penolakan mereka yang tanpa syarat terhadap seorang raja yang diktator, Nebukadnezar, dan kemudian dengan perapian yang menyala-nyala, tidak menggoncangkan sedikit pun iman mereka. Jawaban mereka ini tidak
kami juga tidak akan menyembah dewa Tuanku. Jawaban penolakan mereka ini memberikan nilai plus di hadapan Tuhan. Abraham percaya bahwa dia akan memiliki keturunan sebanyak bintang di langit, tetapi dia belum melihat buktinya. Percayanya Abraham itu dicatat di hadapan Allah sebagai apa? Kebenaran. Artinya Abraham dibenarkan pada saat dia percaya. Sadrak, Mesak, Abednego dibenarkan ketika dia menolak, padahal dia tahu nyawa adalah taruhannya. Coba kita lihat selanjutnya. Ayat 19. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari biasanya. 1 kali saja sudah mati, apalagi 7 kali. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat ketiga orang ini dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatnya ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat ketiga orang ini. Yang mengangkat saja mati. Ayat 23. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan apa? Terikat. Mereka diikat, dilemparkan ke dalam. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja, katanya. Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas. Artinya apa? Tadi mereka bertiga diikat, dilempar ke dalam perapian itu. Sekarang raja melihat mereka bertiga plus 1 orang berjalan-jalan dengan bebas, tidak terikat lagi. Di tengah-tengah api itu mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan semua itu, mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Bapak Ibu, iman Anda percaya 100% kepada Allah. Ketika Anda percaya 100% kepada Allah tanpa keraguan, Allah menolong Anda atau tidak seperti lagu tadi itu. Bahkan ketika Allah tidak menolong Anda saat ini, bukan berarti Dia tidak menolong Anda. Tetapi waktu Tuhan belum tiba, Bapak Ibu. Ketika Anda percaya, meskipun nyawa Anda taruhannya dan Anda tidak kompromi, Bapak Ibu, musuh boleh melemparkan Anda ke dalam pergumulan penderitaan apapun juga, ke dalam
jurang, ke dalam lembah kekelaman, tapi percaya Yesus ada di dalam lembah kekelaman bersama-sama dengan Anda. Amin, Bapak Ibu. Katakan amin. Ketika saya merenungkan perikop ini sekian waktu yang lalu, yang saya bilang 2 tahun yang lalu itu, saya bertanya saat berdoa, Tuhan, kenapa Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka tidak dimakan api? Tuhan memberikan hikmat kepada saya. Iman mereka, percaya mereka itu kepada Tuhan membuat mereka telah mati dari dunia ini. Ketika Anda percaya 100% kepada Allah, Anda telah mati dari dunia ini. Ketika Anda telah mati dari dunia ini, maka api dunia ini tidak dapat membakar Anda. Api perapian menyala-nyala itu dibuat oleh manusia. Itu api duniawi, tidak dapat membakar Anda. Ketika iman Anda kepada Tuhan tak tergoyahkan, api ilahi akan menaungi Anda. Ketika api ilahi menaungi Anda, api duniawi ini tidak dapat membakar Anda. Anda boleh dilemparkan oleh musuh ke dalam perapian, Anda tetap akan selamat. Kenapa? Orang keempat, Yesus ada di dalam perapian menunggu Anda, berjalan bersama dengan Anda. Berkatalah Nebukadnezar ayat 28, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Nah, poin dari perikop ini ada di sini. Kenapa mereka tetap hidup pada saat dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala itu? Kenapa mereka tetap hidup? Karena mereka percaya kepada Allah dan berani melanggar titah raja. Ayat 28. Coba perhatikan sekali lagi, baca bersama-sama. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Baca bersama-sama. Berkatalah. Bapak Ibu baca yang lebih kencang. 3, 2, 1. Berkatalah. Ia telah mengutus hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya. Titik. Oke. Mereka selamat karena mereka menaruh percaya kepada Allah, dan mereka berani melanggar titah raja. Bapak Ibu, ketika diperhadapkan dengan jabatan, kedudukan, uang, beranikah Anda melanggar sesuatu yang tidak berasal daripada Tuhan? Mereka melanggar titah raja dan yang menyerahkan tubuh mereka. Karena mereka tidak mau memuja menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allah mereka akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi. Perhatikan Bapak Ibu. Ketika Anda memilih untuk menyembah Allah dan berani melawan penguasa di dunia ini,
penolakan Anda itu yang tadi saya katakan di awal dicatat sebagai kebenaran, dihitung sebagai nilai plus oleh Allah, maka setelah Anda melewati ujian itu, Raja memberikan kedudukan tinggi kepada mereka. Ketika Anda menghadapi ujian iman, Anda harus lulus setiap ujian iman. Setiap ujian iman, tekanan, pergumulan, penderitaan, sakit, penyakit, jabatan, uang, perempuan, apapun juga itu, Anda harus lulus setiap ujian iman. Ketika Anda lulus ujian iman, maka Allah akan memberikan sesuatu kepada Anda. Oke. Bab 4. Judul perikopnya Nebukadnezar meninggikan diri dan direndahkan. Perkataan ini diucapkan sendiri oleh Raja Nebukadnezar. Coba kita dengar bersama-sama dari Raja Nebukadnezar kepada orang-orang dari segala bangsa. Jadi, apakah ini sebuah ucapan atau ini sebuah surat yang jelas ini dikatakan oleh Nebukadnezar, oleh Raja Kerajaan Babilonia. Dari Raja Nebukadnezar kepada orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa yang diam di seluruh bumi. Coba kita lihat betapa agung dan jayanya kerajaan Babilonia saat itu. Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Aku berkenan memaklumkan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat yang telah dilakukan Allah yang Maha Tinggi kepadaku. Nebukadnezar telah diperlihatkan 2 kali. Ketika Daniel menafsirkan mimpinya dan ketika Sadrak, Mesak, Abednego dilemparkan ke dalam api dan tetap hidup. Karena apa? Karena Allah mereka. Nah, Nebukadnezar sudah diperlihatkan banyak mukjizat. Aku berkenan memaklumkan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat yang telah dilakukan Allah yang Maha Tinggi kepadaku, kepada dirinya. Dia mengakui betapa besarnya tanda-tandanya dan betapa hebatnya mukjizat-mukjizatnya. Kerajaannya adalah kerajaan yang kekal dan pemerintahannya turun-temurun. Pujian Nebukadnezar kepada Allah, Yahweh. Aku, Nebukadnezar, diam dalam rumahku dengan tenang dan hidup dengan senang dalam istanaku. Lalu aku mendapat mimpi yang mengejutkan aku. Nah, dia mendapat mimpi. Mimpi ini bukan mimpi yang lalu. Bukan mimpi yang lalu yang sudah ditafsirkan oleh Daniel. Bukan itu. Tetapi ini mimpi yang lain lagi. Lalu aku mendapat mimpi yang mengejutkan aku. Dan khayalanku di tempat tidurku serta penglihatan-penglihatan yang kulihat menggelisahkan aku. Maka aku mengeluarkan titah bahwa semua orang bijaksana di Babel harus dibawa menghadap aku, supaya mereka memberitahukan kepadaku makna mimpi itu. Kemudian orang-orang berilmu, ahli jampi, para kasdim dan ahli nujum datang menghadap dan aku menceritakan kepada mereka mimpi itu. Tetapi mereka tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku. Pada akhirnya Daniel, nah ini Daniel diundang sekali lagi. Pada akhirnya Daniel datang menghadap aku, yakni Daniel yang dinamai Belsazar menurut nama dewaku, dan yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Lalu kuceritakan kepadanya mimpi itu. Hai Belsazar, artinya Daniel, kepala orang-orang berilmu, aku tahu bahwa engkau penuh dengan roh para dewa yang kudus dan bahwa tidak ada rahasia yang sukar bagimu. Sebab itu inilah riwayat penglihatan mimpi yang kudapat, maka ceritakanlah kepadaku maknanya. Nah, waktu di awal pertama kali yang minggu lalu kita bahas, dia tidak menceritakan mimpinya, tapi dia meminta orang menceritakan mimpinya dan tafsirannya dan maknanya. Sekarang dia menceritakan mimpinya kepada Daniel supaya ditafsirkan.
Adapun penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu demikian. Nah, mimpi adalah vision, mimpi adalah penglihatan. Demikian, di tengah-tengah bumi ada sebatang pohon yang sangat tinggi. Pohon itu bertambah besar dan kuat. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bermimpi tentang pohon, pohon melambangkan juga sebuah kerajaan. Pohon juga melambangkan sebuah pohon keluarga. Ketika orang berhadapan dengan kutuk pohon keluarga, dia akan bermimpi pohon. Pohon itu bertambah besar dan kuat, tingginya sampai ke langit dan dapat dilihat sampai ke ujung bumi. Daun-daunnya indah, buah-buahnya berlimpah-limpah, padanya ada makanan bagi setiap yang hidup. Jadi pohon ini memberikan banyak kebaikan kepada yang lain. Di bawahnya binatang-binatang di padang mencari tempat bernaung, dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara, dan segala makhluk mendapat makanan daripadanya. Kemudian dalam penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu, tampak seorang penjaga, seorang kudus turun dari langit. Nah, seorang kudus artinya seorang yang datang dari surga, ilahi. Kalau sesuatu yang mimpi muncul dari dalam bumi, itu kuasa gelap. Sesuatu yang ilahi muncul dari langit, turun dari langit. Ia berseru dengan nyaring, demikian katanya, tebanglah pohon itu dan potonglah dahan-dahannya, gugurkanlah daun-daunnya dan hamburkanlah buah-buahnya. Biarlah binatang-binatang lari dari bawahnya dan burung-burung dari dahan-dahannya. Tetapi biarkanlah tunggulnya tinggal di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga, di rumput muda di padang. Biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit, dan bersama-sama dengan binatang-binatang mendapat bagiannya dari rumput di bumi. Biarlah hati manusianya berubah dan diberikan kepadanya hati binatang. Demikianlah berlaku atasnya sampai 7 masa berlalu. 7 adalah angka yang sempurna. 7 masa berlalu artinya genap sekian waktu. Genap sekian waktu. Titah ini adalah menurut putusan para penjaga, dan hal ini menurut perkataan orang-orang kudus. Ini cerita mimpi Nebukadnezar. Supaya orang-orang yang hidup tahu bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Bahkan orang yang paling kecil sekalipun dapat diangkatnya untuk kedudukan itu. Itulah mimpi yang telah kudapat, aku Raja Nebukadnezar. Nah, Raja Nebukadnezar mendapat mimpi yang amat sangat detail sekali. Dia sendiri membacakannya dengan sangat detail. Sekarang engkau Belteshazzar, yaitu Daniel, katakanlah kepadaku maknanya, sebab semua orang bijaksana dari kerajaanku tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku, tetapi engkaulah yang sanggup, karena engkau penuh dengan roh para dewa yang kudus. Bapak Ibu tahu apa itu roh para dewa yang kudus? Nebukadnezar tidak tahu apa itu roh apa itu, sehingga dia mengatakan itu adalah roh para dewa yang kudus. Anda dan saya tahu itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus. Seseorang mendapat karunia, artinya dia diurapi oleh Roh Kudus. Tidak ada roh lain, tidak ada. Selain Roh Kudus adalah roh kuasa, penguasa kegelapan. Oke. Lalu berdirilah Daniel yang namanya Belteshazzar, tercengang beberapa saat. Pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Berkatalah raja, Belteshazzar, janganlah mimpi dan maknanya itu menggelisahkan engkau. Belteshazzar menjawab, Tuanku, biarlah mimpi itu tertimpa atas musuh tuanku dan maknanya atas seteru tuanku. Kenapa Daniel berkata begitu?
Karena dia tahu mimpi itu bercerita tentang jatuhnya kerajaan Babel, dan Raja Babel akan mengalami sesuatu yang amat sangat luar biasa. Makanya dia katakan, biarlah mimpi itu tertimpa atas musuh Tuanku dan maknanya atas seteru Tuanku. Lalu dia mulai menafsirkan, pohon yang Tuanku lihat itu yang bertambah besar dan kuat, yang tingginya sampai ke langit dan yang terlihat sampai ke seluruh bumi, yang daun-daunnya indah dan buahnya berlimpah-limpah dan padanya ada makanan bagi semua yang hidup, yang di bawahnya ada binatang-binatang di padang dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara. Tuankulah itu, ya Raja. Jadi itu berbicara tentang kerajaan yang dipimpin oleh Nebukadnezar. Tuankulah itu, ya Raja. Tuanku telah bertambah besar dan kuat, dan kebesarannya bertambah sampai ke langit, dan yang kekuasaannya sampai ke ujung bumi. Tentang yang Tuanku Raja lihat, yakni seorang penjaga, seorang kudus yang turun dari langit sambil berkata, tebanglah pohon ini dan binasakanlah dia, tetapi biarkanlah tunggulnya ada di dalam tanah. Artinya pohon itu ditebang, tetapi tersisa akarnya, tunggulnya masih menancap di tanah. Artinya kerajaan itu akan hancur, tapi masih ada sisa. Terikat dengan rantai dari besi dan tembaga di rumput muda di padang, dan biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit, dan mendapat bagiannya bersama-sama dengan binatang-binatang di padang, hingga sudah berlaku yang demikian atasnya sampai 7 masa berlalu. Inilah maknanya, ya Raja, dan inilah putusan yang maha tinggi mengenai Tuanku Raja. Nah, Daniel sekarang menjelaskan maknanya. Maknanya itu artinya keputusan oleh Allah yang Maha Kuasa terhadap Nebukadnezar. Tuanku akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggal Tuanku akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepada Tuanku akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan Tuanku akan dibasahi dengan embun dari langit, dan demikianlah akan berlaku atas Tuanku sampai 7 masa berlalu, hingga Tuanku mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Artinya apa? Allah mau mengambil sebuah keputusan untuk menghukum Nebukadnezar. Karena apa? Karena kesombongannya. Ayat 26. Yang dikatakan tentang membiarkan tunggul pohon itu berarti kerajaan Tuanku akan kembali Tuanku pegang. Nah, tunggul pohon artinya tersisa, ditebang seluruhnya tapi ada sisa. Itu menandakan bahwa kerajaan Tuanku akan kembali Tuanku pegang segera sesudah Tuanku mengakui bahwa surgalah yang mempunyai kekuasaan. Ketika Nebukadnezar dia bertobat, mengakui, merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka kerajaannya akan kembali. Nah, ayat 27. Jadi ya Raja, biarlah nasihatku berkenan kepada hati Tuanku. Bapak Ibu mendapat vision, mimpi atau apapun juga, sesungguhnya itu adalah sebuah pesan Tuhan untuk memberikan guidance kepada Anda, atau untuk menuntun Anda keluar dari persoalan yang Anda hadapi, atau menuntun Anda keluar dari kesombongan diri Anda dan bertobat di hadapan Tuhan. Vision selalu untuk manusia pertama-tama. Nah, Bapak Ibu, mungkin banyak di antara kita, sebelum saya melanjutkan, saya sampaikan ini. Banyak di antara Anda mungkin alergi dengan sesuatu yang bernama vision atau mimpi. Hati-hati dengan vision, hati-hati dengan mimpi. Kenapa? Karena dapat menyesatkan Anda.
Sesuatu yang datang dari Tuhan tidak akan menyesatkan Anda. Sesuatu yang Anda dapatkan ketika Anda masuk ke dalam rel Tuhan tidak akan menyesatkan Anda. Sesuatu yang Anda dapatkan ketika Anda naik ke dalam sebuah level iman, baru Anda mendapatkan vision ini, tidak akan menyesatkan Anda. Saya akan tunjukkan. Nuh mendapat mimpi, mendapat vision, penglihatan, sehingga dia bisa membangun Baterah. Betul? Abraham mendapat mimpi. Yakub mendapat mimpi, ada tangga tersusun sampai ke langit. Yusuf mendapat mimpi bahwa dia akan menjadi Perdana Menteri Mesir. Dan banyak sekali tokoh-tokoh dalam kitab suci, termasuk Daniel, mendapat mimpi. Yusuf suami Maria mendapat sangat banyak vision dan mimpi yang menuntun dia untuk keluar dari kecelakaan pembunuhan kanak-kanak Yesus. Bunda Maria mendapat mimpi, mendapat vision ketika malaikat datang menjumpai dia. Petrus, Yakobus, Yohanes mendapat vision di Gunung Tabor melihat Yesus berubah rupa. Paulus mendapat banyak vision. Rasul Yohanes mendapat lebih banyak vision lagi yang menuliskan kitab Wahyu. Yehezkiel mendapat juga banyak vision. Bapak Ibu, semua tokoh dalam Alkitab mendapat mimpi dan vision. Karena mimpi dan vision datang dari Tuhan. Kalau Anda tidak atau Anda menolak mimpi dan vision, saya meragukan Anda. Yang pertama harus kita minta kepada Tuhan adalah, Tuhan buka mataku Rabuni supaya aku dapat melihat. Untuk apa? Supaya saya mendapat sebuah vision. Untuk apa? Menuntun saya. Supaya saya dapat melihat vision untuk melihat rancangan yang telah Tuhan sediakan. Tuhan rancangkan buat saya. Jadi kalau Anda takut dengan mimpi dan penglihatan, Anda sebetulnya sudah dibodohi sama orang. Mohon maaf sebesar-besarnya. Kenapa? Iblis takut Anda mendapat vision. Sekali Anda mendapat vision, vision itu akan mengguide Anda. Seandainya Yusuf suami Maria tidak mendapat mimpi, maka dia tidak akan lari ke Mesir. Kanak-kanak Yesus bisa dibunuh. Kemudian dia mendapat mimpi lagi, Herodes sudah mati, bawa pulang anak itu, tinggal di Nazaret. Dia mendapat mimpi. Mimpi mengguide dia seumur hidupnya. Jadi, mimpi atau vision diberikan kepada seseorang yang sudah matang imannya. Anda jangan khawatir. Oke, saya lanjutkan ini. Mimpi dan vision diberikan oleh Tuhan bahkan melalui sebuah keputusan kepada Nebukadnezar. Tetap ada sebuah kesempatan kepada Nebukadnezar untuk apa? Bertobat. Coba kita lihat. Ayat 27, baca bersama-sama. 3, 2, 1. Jadi, ya Raja, biarlah nasihatku berkenan pada hati tuanku. Lepaskanlah diri tuanku daripada dosa dengan melakukan keadilan, dan daripada kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas. Dengan demikian kebahagiaan tuanku akan dilanjutkan. Nah, ketika Tuhan memberikan karunia kepada Daniel untuk menafsirkan mimpi dan maknanya, dia juga memberikan hikmat kepada Daniel untuk memberikan nasihat kepada Nebukadnezar. Betul? Betul Bapak Ibu? Setuju? Daniel menasehati, lepaskanlah diri tuanku daripada dosa. Dengan cara apa? Melakukan banyak-banyak keadilan.
sebagai seorang penguasa. Dan daripada kesalahan, dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas. Nah, kalau raja mau melakukan dua hal ini, niscaya kebahagiaan tuanku akan dilanjutkan. Artinya kerajaan ini tetap akan ada. Itu adalah nasihat Daniel kepada Nebukadnezar. Artinya apa? Seandainya keputusan yang maha kuasa itu dan maknanya yang sudah disampaikan, dan kemudian nasihat Daniel didengar, saya percaya Nebukadnezar tidak akan mengalami malapetaka ini. Tapi apa yang terjadi? Ayat 28. Semuanya itu terjadi atas Raja Nebukadnezar. 29. Sebab setelah lewat 12 bulan. 12 bulan itu berapa lama? Setahun. Artinya sejak keputusan itu dikatakan, Allah masih memberikan waktu setahun kepada Nebukadnezar untuk bertobat. Betul? Betul? Bapak Ibu, Anda boleh dapat vision apapun juga, mimpi apapun juga. Ketika Tuhan menyatakan mimpi kepada Anda, Tuhan ingin menunjukkan sesuatu kepada Anda. Bahkan Dia memberikan mimpi ada kematian dalam keluarga Anda, berarti Dia mau menyatakan kepada Anda harus berdoa, cancel, batalkan kematian dalam keluarga Anda itu. Saya batalkan mimpi yang saya dapat ini dalam nama Yesus. Batalkan semua, cancel semua. Begitu Anda terbangun di saat Anda bermimpi ada kematian dalam rumah Anda, apa yang pertama Anda lakukan saat Anda terbangun adalah cancel, saya batalkan musibah itu, bencana itu, kematian itu dari setiap anggota keluarga saya. Kenapa? Tuhan menunjukkan mimpinya kepada Anda, berarti Dia mengingatkan Anda jangan sampai itu terjadi. Kalau tidak, Tuhan tidak tunjukkan. Tuhan bukan kurang kerjaan. Oke? Nah, kalau Tuhan sudah menunjukkan mimpi ini, Dia ingin Nebukadnezar bertobat. Dia memberikan waktu berapa lama? 12 bulan. Nah, mimpi atau vision terjadi di alam roh. Sesuatu yang terjadi di alam roh butuh waktu untuk manifestasi ke alam jasmani. Karena ada waktu Tuhan, kairos. Ada waktu dunia, kronos, kronologis, kronos. Nah, apa yang Anda lihat di vision itu butuh waktu untuk terjadi di dalam dunia nyata. Jadi bersyukurlah ketika Anda sudah lihat di vision atau di mimpi. Maka Anda bisa hancurkan, patahkan semuanya itu dan tidak akan pernah terjadi di dalam dunia nyata Anda. Bapak Ibu tangkap apa yang saya maksud? Oke, puji Tuhan. 12 bulan Nebukadnezar, apakah dia bertobat? Coba kita lihat. Sebab setelah lewat 12 bulan ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana raja di Babel, berkatalah raja. Coba kita lihat, berkata raja. Bukankah itu Babel yang besar itu yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan? Bapak Ibu, kesombongan Nebukadnezar, dia tetap berlanjut kesombongan. Raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit, kepadamu dinyatakan ya Raja Nebukadnezar bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Mimpi itu terjadi 12 bulan yang lalu, betul? Mimpi itu terjadi di alam roh, betul? Belum terjadi di dunia nyata. Mimpi itu ada di waktu Tuhan. Di waktu Tuhan, kairos, waktu kairos. Belum terjadi di waktu dunia ini, kronos. Nah, tetapi sekarang karena tidak ada pertobatan, tidak ada perubahan,
Maka apa yang sudah dikatakan di alam roh sekarang manifestasi terjadi di dunia nyata. Bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Kapan? Sekarang. Kerajaan ini sekarang beralih. 12 bulan yang lalu itu baru sebuah vision. Anda tidak bertobat. Sekarang terjadi. Engkau akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu. Yang pertama didengar di mimpi, yang sekarang didengar audible, suara dari langit. Bapak Ibu, tangkap apa yang saya maksud? Yang pertama dilihat di alam roh, mimpi, vision. Yang sekarang terdengar keputusan itu nyata. Dan demikian akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, hingga engkau mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar. Seorang raja kerajaan yang begitu besar, sesaat itu juga tidak menunggu keesokan harinya. Ia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu. Nah, Bapak Ibu, Anda tahu Nebukadnezar menjadi binatang. Dia makan rumput seperti lembu, tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung Raja Wali, dan kuku jari-jarinya ini seperti kuku burung. Berlaku sampai 1 masa. Nah, ini masih tetap perkataan Nebukadnezar ayat ke-34. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku, Nebukadnezar, menengadah ke langit. Dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji Yang Maha Tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu. Karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun. Bapak Ibu, kapan akal budi yang telah hilang dari Nebukadnezar kembali? Nah, ketika akal budinya itu hilang, diambil oleh Tuhan, dia menjadi seperti binatang. Nah, kenapa seseorang meskipun memiliki kuasa yang besar, jabatan, tetapi kelakuannya seperti, atau tindakannya, keputusannya seperti binatang? Karena akal budinya sudah diambil daripada dia. Nah, kapan akal budinya ini dikembalikan dan akal budiku kembali lagi kepadaku? Saat Nebukadnezar menengadah ke langit. Artinya apa? Raja Nebukadnezar, Bapak Ibu mendengar suara saya? Suara saya jelas? Oke. Saat Nebukadnezar memandang ke langit, artinya dia mengakui dia ada di bawah. Dia mengakui dia hanyalah seorang manusia. Dia mengakui bahwa di atas sana ada Allah yang Maha Tinggi. Dia menengadah ke langit, dan kemudian akal budinya kembali lagi kepadanya. Luar biasa pernyataan ini. Ketika Anda bertobat, merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui Allah sebagai yang maha besar, yang maha bijaksana, Anda tidak komplain, protes,
marah kepada Tuhan, bersungut-sungut. Ya, kenapa Tuhan melakukan ini terhadap saya dan sebagainya. Ketika Anda merendahkan diri, menengadah ke langit, maka akal budi Anda akan Tuhan kembalikan. Anda akan kembali punya hikmat, punya pikiran yang jernih. Akal budi Anda akan diberikan kembali. Ayat 35. Semua penduduk bumi dianggap remeh. Ini masih perkataan Nebukadnezar memuji Allah. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi, dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, apa yang kau perbuat, apa yang kau buat. Ayat 36. Pada waktu akal budiku kembali kepadaku, perhatikan, kembalilah juga kepadaku kebesaran dan kemuliaanku untuk kemasyuran dan kerajaanku. Ketika Anda bertobat merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan mengembalikan akal budi Anda. Ketika akal budi Anda kembali, maka kebesaran, kemuliaan, kemasyuran dan kerajaan Anda akan dikembalikan. Bapak Ibu pernah mendengar atau merenungkan kitab Daniel ini? Pernah? Ketika kemasyuran dan kerajaannya dipulihkan, para menteriku dan para pembesarku, masih ayat ke-36, menjemput aku lagi. Aku dikembalikan kepada kerajaanku, bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu diberikan kepadaku. Ketika Nebukadnezar bertobat merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui Allah yang maha tinggi di surga, kerajaannya lebih daripada sebelum dia dijatuhi hukuman. Ayat 37, penutup perikop ini. Jadi sekarang aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan dan memuliakan Raja surga yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Bapak Ibu, Nebukadnezar bagi saya dalam konteks perikop ini, akhirnya dia memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Nah, dua bab yang kita bahas pada malam hari ini. Yang pertama tadi adalah apa? Perapian yang menyala-nyala. Ketika Anda mati terhadap dunia ini, maka api dunia, siksaan dunia ini tidak sanggup untuk mematikan Anda. Kenapa? Karena ada api ilahi yang melingkupi Anda. Bagaimana Anda mati dari dunia ini? Anda menolak segala sesuatu tanpa kompromi yang akan membuat Anda menyembah berhala dan jatuh ke dalam dosa. Yang kedua, merendahkan diri di hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan pulihkan Anda. Dia akan berikan kembali akal budi kepada Anda, hikmat, pengetahuan. Bapak Ibu, Anda tahu, ketika akal budi diambil daripadamu, ketika hikmat pengetahuan diambil daripadamu, maka roh kebodohan akan datang kepada Anda. Anda akan melakukan perkara-perkara bodoh dan sebagainya. Mari kita pejamkan mata kita. Kita pejamkan mata kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau berdoa di awal bulan ini.
Siapkan hatimu Bapak Ibu. Kita belum selesai. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Puji syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang dimenang, Yesus namanya. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang dimenang,
Pada malam hari ini, beranikah engkau katakan tidak kepada apapun juga yang dapat membawa Anda jauh daripada Tuhan, menyembah berhala? Beranikah Anda katakan tidak kepada uang haram? Beranikah Anda katakan tidak kepada posisi atau jabatan apapun juga yang tidak didapatkan secara halal? Setiap penolakan Anda terhadap berhala-berhala itu dicatat oleh Tuhan. Tuhan akan menggantinya berlipat-lipat ganda. Dia akan memberikan kedudukan yang tinggi kepadamu. Dia akan memberikan harta yang akan memberikan damai sejahtera kepadamu. Dia akan memberikan jabatan kepadamu. Namamu dicatat di surga. Ketika Anda mati dari dunia ini, maka Anda tidak akan menjumpai lagi kematian kedua, sebab hidupmu di tangan Tuhan. Hidupmu di tangan Tuhan. Katakan, hidupku di tangan Tuhan. Katakan, hidupku di tangan Tuhan. Ucapkan, hidupku di tangan Tuhan. Aku tidak akan mengalami kematian. Aku tidak akan mengalami kebinasaan. Aku akan mengalami kehidupan kekal. Aku akan mengalami sukacita surgawi yang tak berkesudahan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di saat kami merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan, Engkau mengembalikan akal budi kepada kami. Engkau mencurahkan roh hikmat dan pengertian kepada kami. Kami tidak akan dikuasai oleh roh kebodohan. Kami tidak akan dikuasai oleh roh kegelapan. Kami akan berjalan dalam terang Tuhan. Kejayaan kami akan dipulihkan. Martabat kami akan dipulihkan. Kemasyuran kami akan ditambah-tambahkan. Damai sejahtera dan sukacita akan diberikan. Ketika Anda merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan akan mengembalikan akal budimu. Ketika akal budimu kembali, maka kejayaanmu akan dipulihkan oleh Tuhan. Katakan amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Di awal bulan Desember ini, di akhir bulan terakhir di tahun ini Tuhan, ketika kami menginjak masuk ke bulan ini, kami mau serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kami mau serahkan seluruh keluarga kami
Kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Darah suci-Mu tutup bungkus kami di bulan ini. Tidak ada kuasa kegelapan yang dapat menyentuh kami. Tidak ada godaan setan, rayuan iblis yang dapat menjatuhkan kami dalam nama Yesus. Kami serahkan seisi rumah kami, seluruh anggota keluarga kami, setiap orang-orang yang kami cintai, orang tua kami, anak-anak kami Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Mungkin saat ini mereka dikuasai oleh kuasa kegelapan. Saat ini kami mengangkat tangan kami angkat tangan kami bersama-sama. Kami mau perintahkan dalam nama Yesus Kristus, segala kuasa kegelapan yang menguasai anak-anak kami saat ini juga lepas dalam nama Yesus. Di alam roh kami perintahkan kuasa kegelapan itu lepas dalam nama Yesus. Darah suci-Mu tutup bungkus seisi rumah kami. Anak-anak kami satu persatu Tuhan Engkau tandai dengan darah suci-Mu. Ketika Anda tandai dengan darah suci-Mu, tidak ada kuasa kegelapan yang dapat menyentuh mereka. Mereka akan dilindungi. Akal budi mereka akan dikembalikan. Mereka akan tahu mana yang benar dan mana yang salah. Dalam nama Yesus. Kami serahkan setiap anggota keluarga kami, keluarga besar kami. Tidak ada musibah, tidak ada sakit penyakit, tidak ada kecelakaan yang akan menimpa kami. Karena kami bersandar kepadamu Tuhan, Engkau adalah gunung batu kami. Dalam nama Yesus. Engkau yang saat ini mengalami sakit penyakit, atau keluarga Anda yang mengalami sakit penyakit, pertama yang Anda lakukan kalau Anda berdosa, bertobatlah. Bertobatlah kembali kepada Tuhan. Tinggalkan semua dosa itu. Serahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Dia yang berkuasa untuk menyembuhkan Anda. Tuhan, kami serahkan segala pekerjaan, karya, dan usaha kami di bulan ini. Apapun yang Engkau berkati tetap akan diberkati. Engkau memberkati usaha kami. Engkau berikan pekerjaan kepada anak-anak-Mu yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Juga mereka yang ingin keluar dari pekerjaan mereka. Karena pekerjaan mereka menghasilkan uang gelap. Tuhan, Engkau sanggup memberikan pekerjaan yang lebih baik kepada mereka. Berkati kami Tuhan, pekerjaan kami, usaha kami, semua karyawan kami. Apapun yang kami lakukan, yang kami tabur akan menghasilkan buah yang berlimpah-limpah. Segala awan-awan gelap yang menutupi bisnis usaha kami, berkat-berkat kami, saat ini kami perintahkan awan-awan gelap itu terangkat dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, bulan ini kami akan melihat mukjizat terjadi. Kami akan melihat mukjizat terjadi dalam hidup kami. Tuhan, secara khusus kami mau berdoa buat mereka yang telah memberkati kami. Berkati mereka yang telah memberkati kami Tuhan.
Berkati mereka yang senantiasa memberkati hidup kami. Banyak orang telah memberkati hidup Anda. Doakan mereka saat ini. Banyak orang telah memberkati hidupmu, memberkati keluargamu. Banyak orang telah mengasihimu. Banyak orang telah menuntunmu dalam pertumbuhan iman. Doakan mereka. Berkati mereka, Tuhan yang telah memberkati kami. Berkati mereka satu persatu. Di bulan ini mereka akan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, seluruh pelayanan kami di bulan ini ke dalam tangan-Mu. Kami akan berjalan di dalam terang cahaya firman-Mu, dalam pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami akan memasuki bulan Desember ini. Tidak ada roh ketakutan, tidak ada roh kecemasan, tidak ada roh kekhawatiran. Tetapi yang ada adalah roh damai, sejahtera, dan sukacita yang berlimpah-limpah, yang meluap-luap dalam hati kami. Dan aku berdoa buat anak-anak-Mu di bulan ini, Tuhan, buka mata mereka untuk melihat vision. Berikan kepada mereka mimpi dan penglihatan. Buka mata mereka Tuhan, buka mata mereka satu persatu. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang hadir pada malam hari ini. Berkati mereka. Berkati setiap pelayan-Mu di dalam komunitas ini. Berkati mereka yang telah mensupport komunitas ini dengan tenaga, doa, juga dengan harta mereka. Engkau berkati mereka Tuhan, tangan-tangan yang telah memberikan persembahan kasih dan persembahan misi. Engkau berkati mereka Tuhan, apa yang mereka lakukan sungguh muncul dari dalam hati mereka. Engkau berkati tangan-tangan mereka. Engkau selalu menyediakan benih kepada mereka untuk menabur. Ketika mereka memberikan persembahan dalam komunitas ini Tuhan, mereka menabur benih dan mereka akan menuai berlipat-lipat ganda. Berkati mereka semua Tuhan, berkati satu persatu Tuhan. Engkau tahu Tuhan, Engkau tahu Tuhan, tangan-tangan yang telah memberi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Kami siap berjalan di bulan Desember ini untuk mempersiapkan hati kami untuk menyongsong kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat di dalam hati kami. Kiranya berkat dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus memberkati Anda dan saya sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin.